Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan guncangan pikiran Bapak Ibu terhadap isu penghapusan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata pemerintah menangkis penghapusan dimaksud dengan cara mengangkat seluruh honorer non-ASN secara otomatis diangkat jadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Ini dasarnya Bapak Ibu yaitu sesuai dengan database honorer di BKN. Jadi itu adalah data dasar honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, untuk memastikan bagaimana informasi pengangkatan honorer secara otomatis diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Otomatis jadi ASN jutaan honorer diangkat jadi P3K 2023 tanpa tes. Di informasi kali ini ada rinciannya Bapak Ibu ya. Ini informasi terkini per hari ini Sabtu 15 April 2023. Ikuti informasinya. Rekrutmen aparatur sipil negara atau rekrutmen ASN dibuka besar-besaran pada tahun 2023. Penerimaan ASN tersebut terbagi dalam penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Adapun penerimaan P3K 2023 dibuka untuk menempati instansi pusat dan daerah. Sementara penerimaan CPNS hanya dibuka di instansi pusat saja. Kemudian, mengingat rekrutmen CPNS 2023 yang terbatas untuk mengisi jabatan tertentu menjadi formasi prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara rekrutmen P3K 2023 ini membuka peluang lebih banyak, di mana pemerintah memfokuskan rekrutmen P3K tahun ini untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dalam arti, tidak terkecuali honorer yang lain. Tetapi yang utama, fokus utama adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, karena memang ditinjau dari sisi jumlah honorer yang ada, maka satu-satunya atau urut satu terbanyak honorer adalah pendidikan dan urut dua adalah tenaga kesehatan. Selain daripada itu, pemerintah juga terus berfokus membenahi permasalahan tenaga non-ASN atau tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. Itu adalah wacana sebelumnya di tahun 2022 yang mana akan dihapus honorer. Tapi jangan takut dengan penghapusan Bapak Ibu, karena penghapusan yang dimaksud adalah batu loncatan pengangkatan Bapak Ibu honorer sebelum jatuh tempo penghapusan 28 November 2023. Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu diangkat menjadi ASN sebelum sampai jatuh tempo penghapusan 28 November 2023 tahun ini. Melansir dari kompas.com pada hari Sabtu 15 April 2023, sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan opsi-opsi penyelesaian tersebut tengah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Daerah, dan Asosiasi Pemerintah Daerah di semua tingkatan, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati. Bapak Presiden Jokowi juga berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Beliau menyampaikan bahwa tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan hal tersebut. Nah, ini adalah himbauan Presiden Jokowi kepada Menpan RB yang telah disampaikan pada bulan yang lalu. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden. Ini ujar Menpan RB Anas dalam keterangan resmi yang dikutip kompas.com hari Selasa 28 Februari 2023 bulan yang lalu. Menindaklanjuti perihal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Republik Indonesia
Junimar Girsang, memastikan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan benar-benar diangkat menjadi ASN dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Pengangkatan menjadi P3K 2023 itu dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pan-RB paling lama pada 28 November 2023 mendatang. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian. Dan ini sudah ditegaskan Bapak ya. Ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Junimar Girsang, supaya semua honorer diangkat menjadi ASN P3K tanpa terkecuali. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti ini adalah suatu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer non-ASN yang akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden. Ini ujar Anas dalam keterangan yang telah disampaikan dan diikuti oleh Kompas.com pada bulan Februari 2023 yang lalu. Pengangkatan menjadi P3K 2023 itu dilakukan pemerintah melalui Menpan RB, Kementerian Pan RB. Jadi seluruh tenaga honorer akan diangkat dan dialihkan menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Ini ujarnya di Jakarta pada Jumat 14 April 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Pengalihan menjadi ASN P3K 2023 dilakukan kepada 2.360.363 tenaga honorer yang telah tercatat dalam database Kemenpan RB. Ingat Bapak Ibu ya, hal ini dilakukan pengangkatan ini kepada seluruh honorer yang telah tercatat di database honorer BKN dan Menpan RB yang jumlahnya 2.360.363 tenaga honorer. Tenaga honorer tersebut terdiri dari para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan office boy, satuan polisi pamung praja, dan tenaga honorer lainnya. Junimar menegaskan tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Dengan kata lain, pengangkatan itu bersifat otomatis. Artinya, para tenaga honorer tersebut tidak melewati proses seleksi karena pengangkatan tersebut sifatnya secara otomatis. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K, ujarnya. Selain daripada itu juga, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu juga memaparkan bahwa sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Selain itu, politisi Partai P3 PDIP ini ya memaparkan sejumlah apa yang disampaikan kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K tersebut. Pertama, tidak ada PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Yang kedua, tidak ada pengurangan honorer lagi kepada honorer yang diterima saat ini. Ketiga, kebijakan diambil untuk menghindari adanya pembengkakan anggaran. Dan empat, menerapkan prinsip keadilan kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi aparatur sipil negara. Menjadi aparatur sipil negara di sini tidak hanya menjadi PNS, tetapi juga termasuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tentunya. Tambahan informasi Bapak Ibu terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2023 khusus wilayah atau golongan honorer di mana P3K Guru 2023 ini jumlahnya lebih banyak. Ikuti terus keterangannya. Pada penerimaan P3K Guru 2023, Kemdikbud menjanjikan ratusan ribu formasi ASN dibutuhkan untuk tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Nunuk Suryani pada kompas.com. Ia menyebutkan terdapat 601.286 formasi ASN P3K Guru yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Jadi jumlah itu dibutuhkan di tahun ini guna penuntasan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri, ucap dia. Pada Selasa 21 Maret 2023 yang dikutip tribungayo.com dari kompas.com.
di mana kebutuhan formasi P3K Guru 2023 ini merupakan gabungan dari sisa formasi P3K Guru 2022 yang ditambah dengan kebutuhan 2023. Maka dari itu, kebutuhan kuota formasi P3K Guru 2023 akan dibuka secara besar-besaran dan diterima lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Untuk itu, Nunuk menjelaskan kebutuhan ASN P3K Guru di tahun 2023 merupakan sisa kebutuhan formasi tahun 2022 dan ada puluhan ribu guru ASN yang akan pensiun di tahun 2024. Jumlah itu dibutuhkan di tahun ini guna penuntasan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri, ucapnya. Di mana kebutuhan formasi P3K Guru 2023 merupakan gabungan dari sisa formasi 2022 yang ditambah dengan kebutuhan 2023. Maka dari itu, kebutuhan kuota formasi P3K Guru 2023 akan dibuka secara besar-besaran dan diterima lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Maka dari hal tersebut, ya, jelas bahwa memang program pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN di tahun 2023 ini benar-benar adanya. Nunu menjelaskan kebutuhan ASN P3K Guru di tahun 2023 ini memang benar sisa kebutuhan formasi 2022 dan puluhan ribu guru ASN yang akan pensiun di tahun 2024. Jadi, sisa kebutuhan formasi tahun 2022 ada sebanyak 531.524 formasi dan guru ASN pensiun tahun 2024 ada sekitar 69.762 orang. Jadi total kebutuhan tahun 2023 ada sebanyak 601.286 formasi, jelas dia. Kemudian, Dirjen GTK mengaku upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K Guru sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal. Hal tersebut karena guru ASN P3K yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50%. Kurangnya guru ASN P3K Guru tersebut karena terhambat di pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi yang dibutuhkan di tahun 2022, demikian dengan 2023 tahun ini. Sebabnya pemerintah daerah atau Pemda tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru yang ada, tegas dia. Namun di tahun ini, dia berharap bahwa formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN P3K Guru. Sementara di tahun 2022 ada 319.029 formasi ASN P3K Guru yang diusulkan Pemda. Namun yang mendapatkan formasi ASN P3K Guru 2022 sebanyak 250.320 orang saja. Jadi setidaknya katanya ada 68.709 formasi yang masih belum mendapatkan penempatan. Sisa formasi, sebut dia, disebabkan ada formasi yang tidak ada pendaftarnya, kelulusan pelamar umum sedikit, dan jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar. Dari jumlah 250.320 formasi ASN P3K Guru yang lulus seleksi tahun 2022 terdiri dari, pertama, sebanyak 130.882 formasi ASN P3K P1 yang lulus passing grade 2021. Jumlah pelamar 133.925. Kedua, sebanyak 7.510 formasi ASN P3K P2 THK2 yang mengikuti seleksi observasi dengan jumlah pelamar 8.442. Yang ketiga, sebanyak 108.171 formasi ASN P3K P3 honorer negeri yang mengikuti seleksi observasi dengan jumlah pelamar 184.955 orang. Poin keempat, sebanyak 3.757 formasi ASN P3K Guru, pelamar umum, honorer negeri lebih dari 3 tahun, guru swasta, PPG, dengan jumlah pelamar 32.788 orang. Maka dari itu sisa kebutuhan formasi P3K Guru 2022 dialihkan pada penerimaan P3K Guru 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.